Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menenangkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sebelum kita masuk beribadah di dalam ibadah temu doa. Mari kita bersama-sama menenangkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah adalah sumber kekuatan kita. Hanya Dia yang kita miliki di bumi ini. Ketika kita bingung di dalam menjalani kehidupan ini, kita yakin dan percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita bersama-sama dengan bersukacita kita naikkan pujian ini. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. mari dengan begitu sukacita di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian ini sebagai sumber kekuatan. Kita yakin dan percaya Allah adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 73 ayat yang ke-25 sampai 26 berkata demikian. Siapakah geranga ada padaku di sorga selain Engkau?
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dunia dan segala isinya akan berlalu. Harta benda dan orang-orang yang ada bersama dengan kita pun akan berlalu. Bahkan hidup kita pun akan berlalu. Namun tidak demikian dengan Allah. Dia kekal adanya. Dialah yang menjadi sumber kuat kita, sehingga kita mampu melewati hari-hari demi hari. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengambil doa syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Allah tetap ada, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita menaikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Jika tubuh kami habis lenyap, kami tahu Engkau tetap Allah. Engkau tetap Allah yang begitu mengasihi kami. Walaupun di dalam keadaan terpuruk kami, ajarkan kami Tuhan untuk terus mengucap syukur atas apa yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu anugerah, kasih, dan kesetiaan Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, ajarkan kami di dalam setiap momen kehidupan kami melihat kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk terus melihat tangan Tuhan. Dan Tuhan, ajarkan kami untuk terus berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan. Engkaulah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk kita menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, Ya Tuhan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk gereja-gereja yang akan memulai persiapan diri untuk mengadakan kembali aktivitas gerejawi di gedung gereja. Mari kita berdoa kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat bijaksana kepada para pemimpin gereja untuk memutuskan hal ini dengan mempertimbangkan sebanyak mungkin faktor. Kiranya Tuhan terus memimpin gereja dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dan gereja menjadi berkat bagi dunia. Mari kita bersama-sama berdoa bagi setiap gereja yang akan mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas gerejawi. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan untuk gereja-Mu ke dalam tangan-Mu di tengah-tengah situasi COVID ini. Kami tahu sudah mulai dilonggarkan beberapa PSBB yang ada, dan Tuhan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk persiapan gereja dalam memulai aktivitas gerejawi. Kami tahu banyak hal yang mulai dipertimbangkan, banyak hal yang mulai dilakukan daripada gereja untuk mempersiapkan daripada aktivitas gerejawi yang ada, baik itu ibadah maupun berbagai macam hal yang ada. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Apapun yang diputuskan, apapun yang direncanakan, apapun yang dilakukan, berbagai macam hal yang ada, biarlah itu menjadi sebuah keputusan yang terbaik, dan Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin gereja dalam mereka mempertimbangkan, dalam mereka memutuskan. Biarlah apa yang mereka putuskan, apa yang mereka pertimbangkan menjadi hati dan pikiran Tuhan kepada gereja. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memimpin, kiranya Tuhan memberkati berbagai macam persiapan yang dilakukan oleh gereja. Kiranya setiap orang yang saat ini rindu untuk beribadah kepada Tuhan, mereka dipuaskan, tapi mereka juga bisa mempersiapkan hati mereka untuk berbagai macam hal yang ada. Kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada. Ucap syukur Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa untuk perjalanan iman dari setiap keluarga jemaat yang ada. Kita tahu banyak hal yang terjadi di luar daripada rencana dan prediksi dari setiap kita. Tapi biarlah setiap jemaat melihat situasi ini semakin bisa dekat kepada Tuhan, semakin bisa bergantung kepada Allah, dan melihat pasrah akan kedaulatan daripada Allah. Mari kita bersama-sama berdoa untuk perjalanan iman dari setiap keluarga jemaat yang ada. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu di tengah-tengah situasi dan kondisi ini bukanlah suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang baik. Tapi Tuhan, kami tahu perjalanan iman yang begitu berat harus kami lalui. Tuhan, kami tahu di tengah-tengah pergumulan yang ada, di tengah-tengah tekanan yang ada, di tengah-tengah ketidaknyamanan yang ada, Tuhan kiranya memberikan hikmat. Biarlah setiap perjalanan iman daripada setiap jemaat itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Mereka bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman mereka. Mereka bertekun di dalam penderitaan. Mereka bersama-sama berseru kepada Tuhan di dalam penderitaan. Mereka tahu Tuhan sebagai sumber kekuatan, Tuhan sebagai sumber penyelamat dan anugerah. Biarlah Tuhan mereka bisa menikmati Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan, dan memahami akan kedaulatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap keluarga jemaat yang ada. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Biarlah mereka terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga berdoa untuk tenaga medis, dokter, perawat, dan yang lain-lainnya, dan juga orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan rumah sakit, yaitu petugas kebersihan, petugas keamanan, dan yang lainnya, yang paling berdekatan dengan virus COVID-19 ini. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memberikan perlindungan dan kekuatan fisik bagi mereka. Kita juga berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka yang mungkin tidak bisa berjumpa dan berkumpul lagi bersama dengan keluarga di tengah-tengah pandemi ini.
Mari kita berdoa untuk tenaga medis dan juga setiap orang yang bekerja di lingkungan rumah sakit. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan, untuk tenaga medis, mereka sebagai garda terdepan, mereka sebagai orang-orang yang berani di depan untuk memberikan diri mereka sebagai orang-orang yang mengobati dan bersentuhan langsung dengan pasien daripada COVID-19. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk tenaga medis dan juga orang-orang yang bekerja di lingkungan daripada rumah sakit. Kiranya Tuhan melindungi mereka, kiranya Tuhan memberikan kesehatan fisik kepada mereka. Kami tahu Tuhan, virus ini sangat berbahaya dan sangat mudah tertular. Tapi Tuhan, kiranya Tuhan melindungi mereka. Kasih-Mu, kekuatan daripada-Mu, dan hikmat daripada-Mu. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk mereka bisa terlindungi, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap mereka. Hibur mereka Tuhan ketika mereka tidak bisa pulang, ketika mereka tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga, karena keluarga mungkin takut akan pandemi ini. Tapi biarlah Tuhan ketika mereka berada di rumah sakit, ataupun dimanapun mereka berada, mereka bisa merasakan sukacita daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati. Kami tahu Tuhan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Jika Bapak Ibu Saudara mengetahui nama mereka, mari kita sama-sama sebutkan nama mereka di dalam doa kita. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami tahu Tuhan, mereka bergumul dengan begitu berat akan sakit penyakit mereka. Kami tahu banyak hal yang mereka korbankan, banyak hal yang mereka takutkan. Ketika mereka harus berobat, mereka harus ke rumah sakit. Di tengah-tengah pandemi ini mereka mengalami kekhawatiran yang begitu berat. Mereka tahu mereka sakit, tapi mereka juga tahu takut mereka terpapar daripada virus COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada dokter untuk memberikan setiap obat-obatan yang baik, dan Tuhan juga memberikan kesehatan. Tuhan juga memberikan istirahat yang cukup kepada jemaat-Mu yang sedang sakit. Kiranya hikmat daripada-Mu, kiranya Tuhan menolong mereka untuk mereka terus kuat. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk mereka terus berjalan bersama dengan-Mu. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk terus melihat kepada Tuhan di tengah-tengah sakit ini. Mereka bisa semakin dekat kepada Tuhan, mereka bisa berharap kepada Tuhan, mereka bisa berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati. Ucap syukur Tuhan, kiranya Tuhan menolong, dan kiranya Tuhan yang memberkati. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Ketika kita di dalam kesesakan, ketika kita di dalam pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Akuilah bahwa kita tidak sanggup. Akuilah bahwa kita lemah. Akuilah bahwa kita tidak berdaya.
datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami bisa diam, berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami juga bisa berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi orang-orang di sekitar kami, berdoa bagi gereja, berdoa bagi berbagai macam hal yang ada. Tuhan, kami tahu kami lemah. Tuhan, kami tahu kami terbatas. Tapi kami mau belajar berserah kepadamu. Kami mau belajar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami mau hidup dekat kepada Tuhan, mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam masa-masa seperti ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa berdoa. Biarlah Tuhan mendengarkan setiap seru doa kami. Dan biarlah Tuhan yang tahu waktu yang tepat untuk menolong setiap kami. Dan ajarkan kami untuk berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia. 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 Taat dan setia kepadamu, Tuhan.
Shalom jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersyukur hari ini kita dapat bersekutu bersama-sama sekalipun melalui media online. Kita tetap dipersatukan oleh kasih Kristus yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Amsal yang ketiga, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Saudara, saya akan membacakan bagian ini bagi setiap kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu kali saya bersama dengan 2 teman saya melakukan perjalanan. Dan kami meninjau sebuah pulau, kami menyewa sebuah kapal boat beserta dengan perlengkapan snorkelingnya, saudara. Karena kita akan melihat beberapa pulau dan ada satu spot untuk kita bisa menyelam untuk melihat ikan-ikan yang ada di dasar laut. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesampai di lokasi snorkeling itu, saudara, kami cepat-cepat memakai perlengkapan snorkeling yang ada itu. Dan teman saya itu langsung, saudara, turun dari perahu. Dan sedangkan saya masih bertahan di atas perahu bersama dengan bapak pengemudi perahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat teman saya itu begitu asik menikmati akan keindahan alam dan juga pemandangan yang ada di bawah laut. Dan kemudian mereka berteriak, "Wow, bagus sekali, Ci. Ikannya indah-indah loh warnanya. Ayo cepet turun. Jangan takut. Ayo cepet turun. Kita akan bantu nanti. Tenang saja, tidak akan tenggelam. Nanti kita sama-sama akan bantu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Saya dengan perlengkapan snorkeling itu, saya tetap ragu, saudara. Saya tetap takut kalau tenggelam. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak berani turun ke dalam air laut itu, saudara. Akhirnya saya stay at boat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kira-kira alasan saya sedemikian saya mengalami hal itu? Saudara, yang pertama itu karena saya tidak percaya, saudara, kepada 2 teman saya itu dapat menjaga saya. Dan kemudian saya sulit percaya kalau mereka itu akan mampu menolong saya jika saya itu akan tenggelam. Saudara, dari situ ada pelajaran yang saya dapatkan. Ketika kita ada di dalam kekhawatiran, ketika kita ada di dalam kecemasan ataupun ketakutan, kita itu sulit untuk percaya. Atau lebih tepatnya, kalau kita tidak percaya, kita tetap berada di dalam kekhawatiran. Kita tetap berada di dalam kecemasan. Kita tetap ada di dalam ketakutan kalau kita tidak percaya. Saudara-saudaraku, di masa-masa pandemi seperti ini, banyak orang yang dilanda kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan. Sehingga mereka sulit percaya bahwa ada Allah yang selalu menyertai mereka. Allah itu peduli. Mereka sulit untuk memahami, sulit percaya bahwa Allah itu akan mampu menolong mereka dan juga mampu menolong hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal menekankan betapa pentingnya percaya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan itu adalah permulaan dari hikmat bagi orang percaya. Saudara, yang menjadi pertanyaannya, seperti apa sih bentuk percaya kita kepada Tuhan? Yang pertama, saudara, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, mengapa harus dengan segenap hati? Saudara, hati itu bagi orang Yahudi merupakan pusat kehidupan. Jadi itu berarti bahwa untuk percaya kepada Tuhan ataupun mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu harus sepenuhnya, harus seutuhnya, totalitas, tidak setengah-setengah. Tuhan,
Aku akan percaya jika usahaku lancar. Aku akan percaya kalau aku mendapatkan sesuatu. Tidak demikian saudara, tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya dan tidak meragukan Allah dan kebenaran firman-Nya. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Allah yang sanggup melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Allah yang bijak, Allah yang sangat baik, Allah yang setia kepada janji-Nya dan selalu melakukan yang terbaik bagi umat-Nya. Saudaraku, Tuhan menghendaki setiap umat-Nya itu secara totalitas untuk percaya kepada Dia. Sekalipun umat-Nya ada di dalam kesulitan, Tuhan menghendaki umat-Nya untuk secara totalitas percaya kepadanya, sekalipun ada di dalam kesulitan. Sebagai contoh, saudara, Daniel trust in Him. Daniel yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bahkan rela mengorbankan dirinya sekalipun ia terancam oleh Raja Nebukadnezar. Saudaraku, mengapa Daniel percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan segenap hatinya? Saudara, karena hidup Daniel itu selalu dekat dengan Allah-Nya. Karena Daniel memiliki kehidupan yang selalu melekat kepada Allah-Nya. Saudara, Daniel memiliki waktu-waktu untuk berelasi dengan Allah secara pribadi. Saudara, itulah yang membuat Daniel itu tetap kuat saat ia menghadapi kesulitan. Sekalipun Nebukadnezar itu berkuasa, bisa membunuh, bisa membuat ia mati secara jasmani, tetapi tidak dapat mengambil jiwanya yang sudah ada di dalam kekekalan. Saudara, manusia hanya bisa membunuh tubuh jasmani saja, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa orang yang percaya kepada Tuhan. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan, kita bukan sekedar kehilangan nyawa kita, bahkan kita akan kehilangan segalanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, betapa pentingnya untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu berarti bahwa kita menempatkan diri kita seutuhnya, sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Saudaraku, kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan engkau dan saya. Saudara, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, apa sih bentuk percaya kita kepada Tuhan? Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan dengan tidak mengandalkan pikiran diri sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan tidak mengandalkan pikiran diri sendiri. Saudara, mengapa kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita sendiri? Saudara, karena kita ini adalah manusia yang sudah tercemar oleh dosa, termasuk hikmat dan akal budi kita. Saudara, kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Pertimbangan-pertimbangan yang kita miliki itu adalah hanya sebatas menurut apa yang baik, menurut pendapat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita akan sia-sia, bahkan sangat fatal akibatnya jika kita tetap memiliki sikap yang mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara, padahal manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, seminggu ke depan, sejam kemudian, ataupun semenit nanti ini ke depan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Walaupun saudara, manusia itu bisa berencana, melakukan perencanaan dan segala sesuatunya. Saudara, ada beberapa orang yang saya tahu pada tahun kemarin telah mempersiapkan untuk melakukan perjalanan, berencana untuk holiday di pertengahan tahun 2020 ini. Saudara, mereka telah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Mereka telah membeli setiap tiket penerbangan dan juga penginapan yang dibutuhkan oleh sekeluarga dan teman-temannya. Tetapi saudara, siapa yang tahu ternyata pandemi ini membuat semuanya menjadi batal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga yang sudah merencanakan bahwa wisuda tahun ini akan diadakan acara sedemikian rupa. Tetapi saudara, tidak ada yang tahu kalau wisuda tahun ini diadakan secara online.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam Alkitab ada kisah yang dialami seorang yang bernama Sarah, istri daripada Abram. Saudara, Sarah tahu bahwa Allah menjanjikan keturunannya kepada Abram. Tetapi setelah sekian lama mereka menunggu, menantikan, mereka tidak sabar dan akhirnya Sarah mengandalkan pikirannya sendiri. Saudara, Sarah memberikan Hagar budaknya kepada Abram untuk mendapatkan keturunan. Saudara, memang sepertinya ini solusi yang baik. Abram akhirnya mempunyai anak, yaitu Ismail. Namun saudara, kita tahu kelanjutan kisahnya bukan. Justru karena tindakan Sarah ini penyebab masalah perseteruan antara keturunan Ishak dan Ismail yang tidak terselesaikan sampai sekarang. Saudara, meskipun kita ini sudah merancangkan segala sesuatu sedemikian rupa dan dengan sebaik-baiknya, jika Tuhan tidak mengendaki, maka itu tidak akan terjadi. Saudara, makanya kenapa penulis Amsal berbicara hal yang benar. Dikatakan, sepinter apapun kamu, sehebat apapun kamu, sepandai apapun kamu dalam mengatur strategi di dalam bidang apapun, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan mengandalkan pikiranmu sendiri. Saudara, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Seperti apakah kita ini mengandalkan Tuhan? Apakah kita akan menjadi orang yang pasif, orang yang diam saja, orang yang pesimis? Ya sudah, terserah Tuhan. Maunya apa, ya terserah Tuhan. Jadi saudara diam. Tidak demikian saudara. Bukan demikian yang Tuhan mau. Saudara, ketika Daniel mengetahui bahwa Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah untuk membunuh semua orang yang bijaksana yang ada di kota Babel, saudara, Daniel tidak pasif. Daniel tidak diam. Daniel tidak pesimis. Wah, ya sudah, saat ini waktunya kita mati ini. Saudara, Daniel tidak melakukan demikian. Sebaliknya saudara, Daniel mencari tahu. Daniel bertanya, mengapa ada perintah dari raja yang demikian? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat Daniel sudah mengetahui alasan raja mengeluarkan perintah itu, Daniel pun tidak mengandalkan pikirannya sendiri. Sekalipun saat itu Daniel terkenal sebagai seorang pemuda yang jenius. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel pulang memberitahukan hal itu kepada teman-temannya, Hananya, Misael, dan Azaria, supaya mereka bersama-sama memohon kepada kasih sayang Allah mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya tidak dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang yang bijaksana di kota Babel. Saudaraku, betapa pentingnya mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan berarti kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita hidup, kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, seperti yang telah Daniel lakukan di dalam perjalanan kehidupannya. Saudara, kita senantiasa memohon pimpinannya untuk dapat tunduk dan mentaati kehendak-Nya, bukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran diri kita sendiri. Saudara, Tuhan sudah menyatakan kehendak-Nya melalui kebenaran firman-Nya, melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, dan melalui doa-doa kita, untuk kita boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sandarkan diri kita pada lengan yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dengan segenap hati, mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, itu berarti kita itu menyertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu berarti kita itu mengakui keberadaan Allah itu di dalam setiap langkah demi langkah kehidupan saudara dan saya. Maka janji firman-Nya di dalam Amsal yang ketiga ayat yang ke-6 tergenapi di dalam kehidupan kita. Dikatakan, maka ia,
yaitu Allah, akan meluruskan jalanmu. Artinya kita akan dihindarkan, dijauhkan dari kejahatan, dari solusi-solusi yang menyebabkan kita terjerumus di dalam dosa. Saudara, seperti yang telah Daniel alami di dalam kehidupannya, yang percaya dan mengandalkan Tuhan, dikatakan bahwa maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Saudara dikasihi Tuhan, Daniel beroleh hikmat daripada Allah untuk dapat mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar dan juga memberikan maknanya kepada Raja Nebukadnezar. Sehingga saudara, Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah Daniel itu adalah Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Nebukadnezar dapat melihat pribadi Allah di dalam kehidupan Daniel. Saudara, yang kemudian juga perintah raja itu tidak jadi dilaksanakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya trust in Him. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Percaya kepada Tuhan dengan tidak mengandalkan pikiran diri kita sendiri. Maka Tuhan yang senantiasa meluruskan jalan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan setiap saudara-saudara sekalian? Adakah saat ini hatimu sedang dipenuhi rasa khawatir dan cemas dan juga ketakutan? Saudara, mari datanglah kepada Allah. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang senantiasa membuka tangannya dan mengatakan kepada setiap umatnya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini waktu yang tepat untuk kita boleh bertanya dalam diri kita sendiri. Mengapa imanku menjadi lemah? Apa yang membuat diriku sulit percaya, sulit trust kepada Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dikisahkan di dalam Injil seorang ayah yang takut kehilangan anaknya karena sakit sejak kecil. Ayah ini merasa cemas dan ada di dalam ketakutan. Saudara, ayah ini boleh datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan untuk bisa menyembuhkan anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus bertanya pada sang ayah itu, apakah ia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya? Saudara, sang ayah itu dengan jujur menjawab, aku percaya ya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menghargai kejujurannya dan Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini hatimu dipenuhi kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, jangan-jangan engkau sedang berjuang seorang diri. Engkau sedang mengandalkan dirimu sendiri di dalam mencari solusi-solusi bagi masalah-masalah dan pergumulan di masa-masa pandemi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mendorongmu, memanggilmu untuk mendekat kepada Tuhan di dalam doa-doamu. Saudara, akui jika imanmu saat ini sedang lemah. Mintalah kepada Tuhan untuk menguatkan imanmu. Nyatakanlah kerinduanmu dan tekadmu untuk trust in Him dan tidak mengandalkan dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Allah. Berdoalah secara pribadi. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hatimu kepada Tuhan. Saudaraku, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Karena Ia sangat mengasihi engkau dan saya. Waktu kita masih hidup berkanjang dalam dosa saja, Ia sudah berkenan mengasihi saudara dan saya. Bahkan mengasihi kita sampai mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi saat ini
Kita ini adalah anak-anaknya, umat tebusannya, umat yang diutus untuk mewartakan kasih Allah dan keselamatannya. Percayalah, pastilah kita ini akan terus dikasihinya. Percayalah, pastilah Tuhan itu terus akan menolong, menopang, dan memelihara akan kehidupan kita. Berdoalah kepada Dia. Nyatakan apa yang engkau boleh rasakan di dalam hatimu kepada Allah. Dia begitu dekat dengan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan menjauhkan dirinya dari setiap umatnya. Berserulah, berharaplah, memohonlah belas kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri dengan menaikkan satu pujian. You are my hiding place. Kau Tuhan tempat persembunyian kami. Engkau Tuhan memenuhi hati kami dengan nyanyian kelepasan. Di saat aku takut, aku percaya kepadamu. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Bapa di surga, betapa hati kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup. Tuhan, Engkau yang memanggil kami. Engkau mengingatkan kami, meneguhkan dan menguatkan kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan yang kurang percaya ini.
Tuhan, Engkau menilik setiap hati kami. Engkau menjamah hati kami masing-masing. Engkaulah tempat persembunyian bagi setiap kami. Kuatkan iman kami. Berikanlah kami iman yang tidak hanya percaya hanya di kepala saja, tetapi memiliki iman yang bertumbuh, yang berserah sepenuhnya di dalam tangan kasih setiamu. I will trust in you dengan segenap hati kami, dengan tidak mengandalkan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dengan situasi kondisi bagaimanapun, Engkau tetap menyertai, menopang, memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati.